Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nisa Karisma. Di sesi kali ini saya akan membahas tentang lean manufacturing konsep. Apa itu lean manufacture? Lean manufacturing adalah proses produksi yang didasarkan pada ideologi yang memaksimalkan produktivitas sekaligus meminimalkan pemborosan dalam operasi manufaktur. Prinsip lean melihat pemborosan adalah segala sesuatu yang tidak memberikan nilai tambah sehingga pelanggan bersedia membayar. Nah, bagaimana cara kerja lean manufaktur? Prinsip inti dalam penerapan lean manufacturing adalah menghilangkan pemborosan untuk terus meningkatkan suatu proses. Dengan mengurangi pemborosan untuk menghasilkan perbaikan proses, lean manufaktur secara berkelanjutan memberikan nilai kepada pelanggan. Jenis pemborosan mencangkup proses, aktivitas, produk atau layanan yang memerlukan waktu, uang, dan keterampilan tapi tidak menciptakan nilai bagi pelanggan. Hal ini dapat mencakup bakat yang kurang dimanfaatkan, persediaan berlebih, atau proses dan prosedur yang tidak efektif atau boros. Mengapa lean manufacturing itu penting? Pemborosan dalam industri, baik itu pekerja yang menganggur, proses yang buruk, atau bahkan bahan-bahan yang tidak terpakai akan menguras produktivitas, dan lean manufaktur bertujuan untuk menghilangkan hal-hal tersebut. Motif dibaliknya akan berbeda-beda, tergantung pendapat, mulai dari meningkatkan keuntungan hingga memberikan manfaat kepada pelanggan. Kapan dan siapa penemu lean manufacturing? Cita-cita dasar dari lean manufacturing sudah ada selama berabad-abad, namun semakin menjadi kokoh dengan tulisan Benjamin Franklin tentang pengurangan limbah dalam bukunya Poor Richard's Almanac, di mana ia menulis bahwa menghindari biaya yang tidak perlu dapat memberikan lebih banyak keuntungan daripada meningkatkan penjualan. Nah, apa saja sih prinsipnya? Yang pertama ada nilai. Nilai ini ditentukan dari sudut pandang pelanggan dan berkaitan dengan seberapa besar mereka bersedia membayar untuk produk atau layanan. Nilai ini kemudian diciptakan oleh produsen atau penyedia layanan yang harusnya berupa menghilangkan pemborosan biaya untuk mencapai harga optimal bagi pelanggan sekaligus memaksimalkan keuntungan. Selanjutnya ada prinsip memetakan arus nilai. Prinsip ini melibatkan analisis bahan dan sumber daya yang lain diperlukan untuk menghasilkan satu produk atau layanan dengan tujuan mengidentifikasi pemborosan dan perbaikan. Aliran nilai ini bisa mencakup seluruh siklus hidup atau produk dari bahan mentah hingga pembuangan. Setiap tahap siklus memproduksi perlu diperiksa apakah ada pemborosan dalam segala sesuatu yang tidak memberi nilai harus dihilangkan. Penyelarasan rantai seringkali direkomendasikan sebagai sarana untuk mencapai pada langkah ini. Ciptakan aliran. Prinsip menciptakan aliran adalah tentang menghilangkan hambatan fungsional untuk mementingkan waktu tunggu. Hal ini memastikan bahwa proses mengalir dengan lancar akan dapat dilakukan dengan penundaan minimal atau pemborosan lainnya. Proses produksi yang terputus dan tidak harmonis menimbulkan biaya yang menciptakan aliran berarti memastikan aliran produksi atau penyampaian layanan yang konstan. Prinsip yang keempat ada membangun sistem tarik. Sistem tarik bekerja dengan hanya memulai pekerjaan ketika ada permintaan saja. Hal ini merupakan kebaikan dari sistem dorong yang digunakan dalam sistem perencanaan sumber daya manufaktur atau MRP. Sistem dorong menentukan persediaan terlebih dahulu dengan set produksi untuk memenuhi perkiraan penjualan atau produksi tersebut. Namun, karena banyaknya perkiraan yang tidak akurat, hal ini dapat mengakibatkan terlalu banyak hal tidak cukup produk yang diproduksi untuk memenuhi permintaan. Hal ini dapat menyebabkan biaya penggudangan tambahan, jadwal yang terganggu, atau kepuasan pelanggan yang buruk. Sistem penarik biaya bertindak ketika ada permintaan dan bergantung pada fleksibilitas komunikasi dan proses yang efisien agar berhasil dicapai dengan baik. Dan prinsip yang terakhir adalah kesempurnaan. Mengejar kesempurnaan melalui perbaikan proses dan berkelanjutan juga dikenal sebagai Kaizen, yang diciptakan oleh pendiri Toyota Motor Corporation, Kiichiro Toyota.
Lihat kapan dan siapa yang menciptakan lean manufacturing di atas. Lean manufacturing merupakan penilaian berkelanjutan dan perbaikan proses dan prosedur untuk terus menghilangkan pemborosan dalam upaya menemukan sistem yang sempurna untuk value stream. Untuk membuat perbedaan yang bermakna dan bertahan lama, gagasan perbaikan berkelanjutan harus diintegrasikan melalui budaya organisasi dan memerlukan pengukuran metrik seperti waktu tunggu, siklus produksi, keluaran, dan aliran kumulatif. Adapun keuntungan dari lean manufacturing, ada yang pertama menghemat waktu dan uang, yang kedua ramah lingkungan, dan yang terakhir ada peningkatan kepuasan pelanggan. Nah, keuntungan pasti ada kerugian dong. Yang kerugiannya ada yang pertama keselamatan dan kesejahteraan karyawan, yang kedua menghambat pembangunan di masa depan, dan yang ketiga sulit untuk distandarisasi. Nah, sekarang kita berlanjut ke kesimpulan. Lean manufacturing adalah metodologi yang dapat membantu menyederhanakan dan meningkatkan proses manufaktur atau layanan lainnya untuk memberikan manfaat yang lebih baik bagi pelanggan, sekaligus menghemat waktu dan uang melalui penghapusan pemborosan. Sebagai sebuah metodologi, lean paling baik diterapkan di seluruh organisasi dengan pemantauan dan perbaikan terus-menerus diterapkan dengan dukungan karyawan dan di semua tingkatan. Cukup sekian untuk pembahasan dari sesi kali ini. Semoga dapat dimengerti dan mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi berikutnya.